Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jozarani Afifah. Saya dari Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di dalam video ini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang Danau Matano. Sebelumnya, Danau Matano ini terletak di Kecamatan Noha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Danau ini merupakan danau terdalam pertama se-Asia Tenggara. Kedalamannya itu mencapai 590 meter. Sejarahnya itu, Danau Matano ini merupakan danau yang terbentuk akibat patahan aktivitas tektonik pada masa Pliocene. Diperkirakan usianya sudah mencapai 1 sampai 4 juta tahun yang lalu. Danau ini digolongkan sebagai danau purba karena usianya sudah jutaan tahun yang lalu. Daya tarik Danau Matano ini itu yang pertama, pemandangannya itu sangat indah karena airnya itu sangat bersih, jernih, dan tenang. Bahkan pengunjung-pengunjung yang datang di Danau Matano ini bisa melihat ke dasar hingga ke kedalaman 20 meternya. Danau Matano ini merupakan danau yang sangat luas, mencapai 16.000 hektar. Danau ini memiliki panjang 28 km dan lebar 8 km. Keunikan lainnya itu di tepi Danau Matano ini terdapat goa yang di dalamnya terdapat benda-benda peninggalan di masa lampau seperti tombak, parang, mangkuk, dan piring yang umurnya itu udah ratusan tahun yang lalu. Selain itu ada goa yang disebut Goa Tengkorak karena di dalam goanya ini banyak ditemukan tengkorak manusia dan banyak kelelawar yang tinggal di goa ini. Pada zaman dahulu itu goa itu dijadikan tempat pemakaman. Jika kita telusuri lebih dalam lagi, Danau Matano ini merupakan rumah untuk sejumlah flora dan fauna. Ya kan, beberapa fauna itu merupakan hewan langka yang hanya bisa ditemukan di Danau Matano ini. Salah satunya yaitu ikan butini. Ikan butini ini dijuluki sebagai ikan purba karena bentuknya seperti binatang purba. Bentuk ikan butini ini bola matanya menonjol keluar serta kulitnya berwarna kecoklatan. Ikan butini ini merupakan ikan yang digemari masyarakat setempat. Sebagian warga pesisir Danau Matano itu menggantungkan hidupnya menjadi nelayan pemancing ikan butini. Dagingnya itu terasa gurih saat dimakan. Jadi masyarakat setempat itu gemar menyajikan ikan butini ini dengan memasaknya dengan menggunakan bawang, jeruk, kunyit, dan garam, dan bumbu-bumbu yang lainnya. Nah, selain ikan butini, ada kepiting bungka, keong air tawar, dan masih banyak lagi. Terlebih, flora dan fauna yang terdapat di danau ini ada 6 spesies karang, 3 spesies kepiting, 6 spesies udang, dan 10 spesies ikan bersirip tajam. Nah, untuk floranya itu terdapat 7 spesies tanaman endemik. Nah, untuk wisatawan yang ingin berwisata ke danau ini, harga tiket masuknya itu hanya 10.000 untuk masuk ke kawasan Danau Matano ini. Nah, yang seperti saya sudah kasih tahu tadi, salah satu spesies menariknya yaitu ikan butini. Nah, terdapat juga di danau ini itu ikan opudi yang termasuk salah satu ikan hias yang diperdagangkan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nama daging ikan ini itu adalah Celebes rainbowfish atau Celebes sailfish. Danau Matano memiliki manfaat yang sangat banyak. Yang pertama itu sebagai sumber air minum. Mata air Danau Matano itu berasal dari desa Matano. Oleh warga setempat, mata air tersebut telah dibuatkan tembok persegi sehingga menjadi kolam berukuran 12 kali 8 meter. Airnya itu sangat jernih sehingga penduduk yang tinggal di sekeliling Danau Matano itu menggunakan air tersebut sebagai bahan baku air minum. Yang kedua, sebagai pembangkit listrik tenaga air. Sebagai sumber daya alam yang sangat potensial, perusahaan tambang nikel terbesar kedua, PT Inco yang kini berubah nama menjadi PT Pal Indonesia, memanfaatkan Sungai Larona yang berhulu dari Danau Matano sebagai pembangkit listrik tenaga air untuk pemanfaatan di pabrik dan juga untuk penggunaan oleh masyarakat. Yang ketiga itu pariwisata. Danau Matano merupakan daerah wisata saat berlibur sebagai tempat kumpul-kumpul keluarga, acara kelas, reuni, dan lain-lain. Lokasi wisata yang populer itu antara lain ada Pantai Ide, Pantai Kupu-Kupu, dan Pantai Saunsa. Yang keempat, transportasi. Kapal penyeberangan dari Nuha merapat di dermaga Sorowako. Danau Matano juga dijadikan jalan untuk menyeberang antara Sorowako dan Nuha yang menghubungkan Kabupaten Morowali dengan Kabupaten Luwu Timur.
Yang terakhir sebagai penelitian, kondisi air danau Matano itu sangat hangat, sangat dalam, kaya kandungan besi, tetapi minim kandungan oksigen. Oleh banyak peneliti dianggap memiliki kondisi yang sama dengan kondisi laut bumi pada masa Archean Eon sekitar 2, miliar tahun yang lalu.